Salam, salam jumpa kembali dalam program Renungan Sulu Injil, edisi Minggu 27 April 2025. Firman Tuhan bagi kita kali ini terambil dari Kitab Roma pasal 15, ayat 1 sampai ayat 13. Nas renungan kita berbunyi, "Sebab itu, terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kamu untuk kemuliaan Allah." Tema renungan kita, kasih Kristus memampukan kita saling menerima. Saudara kekasih Kristus, dalam persekutuan dan persaudaraan orang Kristen, ada yang kuat dan ada yang lemah. Hal yang sangat wajar dan harus dimaklumi. Agar keadaan lemah dan kuat menghasilkan pertumbuhan ke arah Kristus, maka Rasul Paulus menasihatkan jemaat untuk mengutamakan kesenangan sesama demi membangun iman. Apakah yang dimaksudkan dengan kesenangan? Poin renungan pertama kita, tindakan menyenangkan hati sesama hanya dapat dipakai sebagai panduan perilaku kita jika kita berhadapan dengan persoalan-persoalan sekunder yang tidak esensial, misalnya makan, minum. Tindakan menyenangkan hati sesama juga dapat dipakai hanya jika bermanfaat untuk pertumbuhan iman sesama. Tindakan menyenangkan hati akan menyingkirkan batu sandungan dalam pertumbuhan rohani sesama. Akan tetapi, Rasul Paulus juga menekankan bahwa menyenangkan hati sesama tidak bisa menggantikan kebenaran Injil. Berita Injil bersifat primer. Jika berita Injil dirasakan sesama sebagai batu sandungan, maka janganlah kita mengubah pesan Injil hanya untuk menyenangkan hati manusia. Jika menyenangkan hati sesama dapat membuat mereka bertumbuh, maka lakukanlah. Namun jika menyenangkan hati sesama dapat menyebabkan kehancuran iman mereka, maka jangan lakukan. Poin kedua, lalu bagaimana dengan diri kita sendiri? Kita hidup bukan untuk menyenangkan diri sendiri. Sebaliknya, kita dipanggil untuk menyangkal diri. Faktanya, kehidupan orang percaya jauh dari kesenangan, tetapi selalu dekat dengan penderitaan. Sebab untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak penderitaan. Kisah Rasul pasal 14 ayat 22. Orang Kristen tidak dipanggil untuk mengejar kesenangan diri sendiri, melainkan berusaha menyenangkan hati sesama. Inilah hedonisme Kristen, yakni menikmati kesenangan yang dirasakan sesama karena mengalami pertumbuhan iman. Kesenangan yang demikian hanya terjadi jika kita berada di dalam kasih Kristus. Jika pertumbuhan rohani sesama menjadi alasan kesenangan hati kita, maka kita sudah memuliakan kasih Kristus. Saudara terkasih, saling menerima sesama anggota jemaat terjadi ketika kita mendahulukan kesenangan sesama daripada kesenangan diri sendiri. Itulah yang dilakukan Kristus bagi kita. Amin. Demikian renungan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.